Selamat malam, kembali lagi dengan saya Ahmad Mutakin dari investory.id. Kali ini saya akan kembali memberikan sebuah saham yang harganya di bawah Rp1.000 per lembar dan menurut saya mempunyai kinerja yang bagus. Dan untuk kali ini selain mempunyai kinerja yang bagus, ada potensi kenaikan yang lumayan signifikan. Kenapa? Karena yang pertama adalah bisnisnya itu sedang mengalami tren kenaikan tinggi, yaitu komoditas sawit yang sekarang naik hampir di angka 5.000. Terus yang kedua adalah karena saham ini sebelumnya itu mengalami negatif, IPS-nya itu negatif dan dalam 2 tahun terakhir ini positif. Dan untungnya market juga belum terlalu mengapresiasi sehingga ada potensi untuk seperti saham turnaround story. Sahamnya yaitu adalah PT Austindo Nusantara Jaya dengan kode ticker ANJT. Bisnisnya adalah ada 4, di sini ada 4. Yang pertama tentu saja adalah sawit. Terus yang kedua adalah sagu, yang ketiga sayuran atau edamame atau kedelai, dan yang keempat adalah energi terbarukan. Mungkin karena ini review singkat saja, saya tidak akan menjelaskan tentang berapa luas lahan dan berapa istilahnya lahan produktif dari ANJT ini. Saya hanya singkat-singkat saja karena kalau nantinya teman-teman membaca di laporan tahunan itu sebenarnya sudah ada. Di sini saya cuma meringkaskan aja. Selain itu juga ANJT ini ada yang menarik yaitu poin 2, 3, dan 4, yaitu bisnis sagu dan sayuran serta energi terbarukan. Artinya adalah ANJT itu sudah melakukan diversifikasi, walaupun memang nantinya di laporan tahunan 2020 belum ada perkembangan yang signifikan. Tapi menurut saya justru karena belum ada perkembangan inilah yang jadi story ke depannya. Apakah nantinya bisnis nomor 2, 3, 4 ini menjadi keuntungan tambahan atau justru malah merugikan dari ANJT. Ini adalah laporan tahunan yang saya ambil di laporan tahunan 2020. Kita bisa melihat bahwa bisnisnya yaitu kelapa sawit, sagu, sayuran, dan energi terbarukan. Untuk tahun 2020 pendapatan dari bisnis sawit itu 161,8. Untuk yang sagu 1,2, sayuran masih 0,5, dan energi terbarukan 0,6. Terlihat sangat-sangat sedikit, namun kita bisa breakdown lagi di 2019. Semuanya itu mengalami peningkatan dari 2019 ke 2020. Seperti yang saya tadi juga jelaskan bahwa ini ada potensi untuk menjadi cerita tersendiri atau ada potensi pertambahan revenue untuk ANJT. Kita bisa membaca yaitu segmen minyak kelapa sawit. Sebagai bisnis inti kami, minyak kelapa sawit berkontribusi 98,6% dari total pendapatan. Untuk segmen sagu sebesar 0,7%. Nah, untuk segmen sayuran 0,3%. Dan salah satu hal yang saya tunggu adalah di segmen sayuran, harusnya tahun 2020 ANJT itu sudah bisa ekspor, namun karena ada corona jadi dibatalkan. Semoga di tahun 2021 ini di laporan tahunan kita bisa melihat apakah langkah untuk ekspor ANJT ini sudah terjadi atau belum. Kemudian yang terakhir adalah energi terbarukan. Nah, yang lucu adalah segmen energi terbarukan berkontribusi 0,3% terhadap total pendapatan. Tarif yang dibayarkan oleh PLN tetap tidak berubah dan terlalu rendah. Jadi justru malah walaupun ANJT punya bisnis energi terbarukan tapi tidak dijual ke PLN karena harga dari PLN itu terlalu rendah. Lanjutnya adalah EPS, earning per share dari ANJT ini. Di tahun 2018 0,00009, di tahun 2019 0,00129, masih merah terus.
baru di tahun 2020 justru di tahun corona ANJT melakukan perbaikan menjadi 0,0007 dan di tahun 2021 semakin meningkat menjadi 0,01. Disinilah yang kita tunggu bersama, apakah nanti ANJT akan menjadi turnaround story. Untuk book value-nya ANJT di angka 0,1239. Kalau cuma menggunakan aplikasi RTI, kita tidak bisa tahu apakah book value-nya semakin per tahun meningkat atau tidak. Kita membutuhkan aplikasi HQ Saham IDX. Nah, ini adalah book value dari ANJT per kuartal 3 2021. Terlihat dari 2012 sampai 2021 mengalami tren kenaikan. Ini menjadi kabar gembira bahwa artinya sebenarnya ANJT walaupun IPS-nya minus tapi secara book value terus meningkat. Kita bisa melihat dengan IPS minus tapi book value meningkat, artinya kemungkinan besar memang ada beban-beban yang dibayarkan masih mahal sehingga labanya berkurang atau earning per share-nya kurang atau bahkan merah. Selanjutnya dari sisi GPM dan NPM. GPM dan NPM ANJT ini tidak terlalu menarik bagi sebagian investor. Karena apa? Karena melihat grafiknya itu naik di tahun 2017 naik sangat tinggi, kemudian turun bahkan di 2019 sampai minus. Baru di 2020 ke 2021 ada peningkatan. Kita berharap 2021 full itu meningkat relatif tinggi. Karena tadi ada cerita tentang sawit yang harganya tembus di atas 5.000, kemudian ada potensi dari sagu dan potensi dari ekspor sayuran atau edamame. Selanjutnya adalah ROE dan debt equity ratio. Untuk ROE-nya juga tidak bagus, mungkin bahkan bagi teman-teman langsung ditinggalkan karena melihat ROE-nya yang begini buruk. Namun bagi kita para value investor, apalagi yang mencari turnaround perusahaan, itu bisa melihat bahwa ternyata ada potensi-potensi yang tersembunyi dari ANJT ini. Dari sisi utangnya sangat-sangat aman karena hanya kisaran 32%. Selanjutnya di keuangan. Kita melihat pertama adalah dari sisi share out. Dari tahun 2015 share outnya hanya bertambah satu kali di 2016, artinya dari 2016 sampai 2021 tidak terjadi pertambahan jumlah saham baik melalui right issue atau stock split. Nah, kemudian kita yang pertama adalah melihat cashnya. Untuk cashnya dengan market cap 3,1 triliun ada cash sekitar 300 miliar, artinya sekitar 10%. Biasa saja. Kemudian kita masuk ke total aset. ANJT memiliki total aset sebesar 9,2 triliun dari data 2021 yang disetahunkan. Kita melihat dari data 2015 yang cuma sekitar 6,5 triliun, artinya aset dari ANJT terus mengalami peningkatan dan peningkatannya juga lumayan, hampir 50%. Dari sisi utang juga relatif sedikit, baik dari short term borrowing atau utang jangka pendek dan utang jangka panjangnya, sehingga total equity-nya masih 6 triliun. Artinya adalah ketika kita mengeluarkan uang sebesar 3 triliun, kita mendapat perusahaan yang memiliki aset bersih atau book value atau equity sebesar 6 triliun dengan ada cash sebesar 300 miliar. Dari sisi revenue untuk tahun 2021 yang disetahunkan sebesar 3,6 triliun. Nah, kita kembali ke tahun 2015 ada 1,8 triliun. Di sini terlihat bahwa revenue ANJT selama 5 tahun terakhir digenjot sampai 2 kali lipat. Saya riset itu termasuk jarang saya menemukan sebuah perusahaan yang revenue-nya itu bisa meningkat sampai 2 kali lipat. Umumnya
sama atau mungkin meningkat sampai 30 atau 50%. Untuk yang sampai meningkat 100% atau 2 kali lipat itu jarang sekali. Dan di sini kita menemukan saham ANJT. Kemudian untuk gross profit marginnya kita lihat di tahun 2015 dulu sebesar 600 miliar, di tahun 2021 1,3 triliun. Sekali lagi ada peningkatan sebesar 100%. Artinya dari revenue dan gross profit itu masih stabil. Peningkatannya sama-sama 2 kali sama-sama 100% atau 2 kali lipat. Kita langsung masuk ke net profit. Di tahun 2015 sebesar 100 miliar, di tahun 2021 sebesar 496 miliar. Artinya ada kenaikan hampir 5 kali lipat. Nah, ini yang lumayan menarik. Di tahun 2015 100 miliar, di tahun 2016 123, justru di tahun 2018 berkurang, 2018 dan 2019 sampai minus net profitnya. Baru di tahun 2020 dan 2021 terjadi kenaikan perlonjakan yang sangat signifikan. Disinilah saya merasa bahwa ANJT ini merupakan salah satu perusahaan yang memiliki potensi sangat bagus. Dari info laporan tahunan dan laporan keuangan, yaitu bisnis sawit masih mendominasi pendapatan dan persentase 98%. Ini akan kita tunggu terus menerus. Sebaiknya persentasenya turun, namun secara kuantitinya menjadi lebih banyak. Kenapa? Karena satu, sawit sekali lagi masih mahal, otomatis juga ANJT akan fokus untuk melaksanakan prosesnya di sawit, dan saya berharap juga ekspornya sudah mulai berjalan seperti itu. Yang kedua adalah bisnis sagu telah menghasilkan produk yaitu sagu Sapapua yang ternyata juga diiklankan juga di IG. Artinya ANJT walaupun bisnis utamanya sawit, untuk produk turunan lainnya atau produk diversifikasinya juga tetap diiklankan secara kekinian atau secara milenial melalui IG. Yang ketiga adalah edamame. Sekali lagi saya masih menunggu proses ekspornya, semoga tahun 2021 ini bisa ekspor. Dan yang ketiga adalah ANJT tidak menjual listriknya ke PLN, karena tadi di laporan tahunan disebutkan bahwa justru harga jualnya ke PLN itu murah sehingga mereka tidak mau melaksanakan itu. Nah, ini untuk catatan yang perlu diperhatikan oleh para teman-teman yang ingin mau membeli saham ANJT. Yang pertama adalah IPS-nya jelas tidak stabil. Tadi kita lihat dalam 4 tahun itu 2018 dan 2019 masih minus atau merah. Saya ada artikel tentang kalau ada perusahaan IPS-nya merah, apa yang sebaiknya dilakukan. Teman-teman bisa membacanya di link deskripsi. Terus yang kedua, catatan yang kedua adalah tidak rutin membagikan dividen. Ya jelas, karena labanya saja masih minus. Kalau membagikan dividen malah bahaya, karena opsinya melalui hutang atau laba yang ditahan. Nah, yang terakhir adalah untuk transaksi harian relatif masih sepi. Artinya ANJT ini masuk dalam saham yang tidak liquid. Jadi teman-teman dipastikan modalnya. Kenapa? Karena kalau misalnya teman-teman mau masuk ke saham ANJT dengan modal di atas 10 juta per hari itu sudah agak susah. Sepertinya 10 juta kalau nggak salah. Jadi kalau memang misalnya mau akumulasi harus pelan-pelan hari per hari terus membeli. Tapi kalau modalnya di bawah 10 juta masih aman. Tapi justru kondisi ini sebenarnya cocok bagi kita para value investor karena bisa akumulasi dari bawah. Nah, untuk harga wajarnya adalah dengan IPS 0,01035 dolar yang kita rupiahkan menjadi 144,9. Book value-nya 0,1239 kita rupiahkan menjadi 1734. Maka harga wajarnya adalah 2378. Harga sekarang atau saat video ini ditulis itu di harga 925. Artinya mempunyai most margin of safety harga wajar 154%. Kalau teman-teman membeli di harga 925, maka target
20% bisa dijual di harga 1110. Mungkin itu saja. Untuk kesimpulannya adalah bagi yang berani ambil risiko, ANJT masuk dalam kategori saham value investing dan berpotensi turnaround story. Nah, tapi bagi yang tidak berani mungkin bisa ditimbang-timbang. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Kalau teman-teman ingin membaca artikel lainnya bisa masuk ke website investory.id, atau jika teman-teman ingin melihat video YouTube lain tentang saham-saham yang di bawah harga 1000 bisa cek langsung di playlistnya. Atau misalnya kepingin melihat video YouTube kami tentang cara membaca rasio-rasio di RTI, bisa langsung masuk di video playlist tentang tutorial. Sekian, terima kasih.